Rasa tak terbalas episode 45. Nico tertegun mendengar kata-kata itu, tetapi Alisa melanjutkan dengan suara yang semakin pelan namun jelas. Aku kembali ke negara asalku bukan untuk menikah dengan orang lain, tapi untuk membatalkan perjodohanku. Aku tidak akan pernah, Nico, tidak pernah mengkhianatimu. Aku mencintaimu, dan aku merasa kau harus tahu kebenarannya. Nico menatap Alisa dengan tatapan penuh penyesalan dan rasa bersalah. Kata-kata Alisa menghantamnya seperti ombak besar yang menghancurkan dinding keras di hatinya, membuatnya tak mampu berkata apa-apa. Setelah hening sejenak, Alisa menarik napas panjang dan melanjutkan dengan suara yang penuh rasa bersalah. Aku tahu aku salah, karena tidak menceritakan semuanya padamu tentang perjodohanku. Aku seharusnya memberitahumu. Itu kesalahanku, dan aku minta maaf untuk itu. Nico menatap Alisa tanpa kata. Emosinya begitu bergejolak sehingga dia merasa sulit untuk merespons. Dalam hati, ia ingin sekali memeluk Alisa, menenangkannya, dan menghapus semua luka yang pernah ia sebabkan. Namun, tubuhnya terasa kaku, seperti tertahan oleh beban penyesalan yang mendalam. Selama 8 tahun terakhir, Nico telah hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Ia merasa seolah dunianya runtuh saat mengetahui bahwa wanita yang ia cintai menikah dengan orang lain. Ada kalanya ia ingin mencari Alisa, membawanya kembali, dan tidak pernah melepaskannya lagi. Namun, ada kalanya juga ia merasa terlalu marah dan terhianati untuk berpikir jernih. Alisa mendekat, mencengkeram kerah bajunya dengan kuat, tatapannya penuh dengan campuran rasa sakit dan kemarahan. "Kenapa kau tidak mendengarkanku saat itu, Nico?" serunya. "Kenapa kau tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Kenapa kau memilih untuk menghancurkan semuanya? Kenapa, Nico?" Matanya mulai basah, suaranya pecah saat ia melanjutkan. "Kenapa?" gumamnya sebelum akhirnya membenamkan wajahnya di dada Nico, menangis sejadi-jadinya. Nico terkejut dengan tangisan Ana yang begitu menyakitkan. Mendengar isaknya yang mengiris hati, ia memejamkan mata, mencoba mengendalikan emosinya yang semakin meluap. Tubuhnya tegang, tetapi hatinya dipenuhi oleh keinginan untuk memperbaiki segalanya. Namun sebelum Nico sempat berkata apa-apa, Alisa melepaskan cengkeramannya dari kerah bajunya. Dengan air mata yang masih mengalir di pipinya, ia berkata, "Segalanya akan berbeda jika kau mendengarkanku saat itu, Nico. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Tidak ada gunanya menyesali apa yang sudah terjadi." Ia menarik napas berat sebelum melanjutkan dengan nada yang lebih tenang namun tegas. "Aku tidak menceritakan ini untuk membuatmu merasa bersalah. Aku hanya ingin kau tahu kebenarannya. Aku tidak ingin kau memandang rendah diriku, tidak lagi." Alisa memandang Nico untuk terakhir kalinya, sebelum membalikkan tubuhnya dan melangkah pergi. Nico hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya tak mampu bergerak. Ia melihat bayangan Alisa yang semakin menjauh, meninggalkan dirinya dengan kekosongan dan beban emosional yang tak tertahankan. Ketika pintu tertutup di belakangnya, Nico akhirnya merasakan perasaan kehilangan yang begitu dalam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan selama ini telah menghancurkan sesuatu yang begitu berarti baginya.
Tetapi kini, Alisa telah pergi, meninggalkan dirinya dengan rasa penyesalan yang tidak terungkapkan. Setelah Alisa pergi, Nico berdiri di sana dengan linglung sibuk dengan pikirannya sendiri. Ya, itu salahnya. Bagaimana dia bisa berasumsi bahwa dia sudah menikah? Mengapa dia tidak mendengarkannya saat itu? Tuan muda, apa yang terjadi? Tanya kepala pelayan. Kembali sadar ketika Nico menyadari Alisa tidak terlihat dimanapun. Kapan dia pergi? Teriak Nico sebelum bergegas keluar. Tuan muda. Kepala pelayan itu berteriak dan mengikuti Nico. Di luar rumah besar. Kemana dia pergi? Nico bertanya kepada petugas keamanan. Petugas keamanan itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda, Nona Alisa sudah pergi lama sekali." "Ah!" teriak Nico. Sambil menendang dinding, Nico berteriak, "Aku melepaskannya lagi." Bodoh, bodoh, aku benar-benar bodoh. Kepala pelayan itu segera meletakkan tangannya di bahu Nico dan berkata, "Tuan muda, harap tenang. Kendalikan dirimu." Tidak, kau tidak mengerti. Aku membiarkannya pergi lagi. Aku kehilangan dia lagi. Kata Nico sebelum bergegas masuk ke dalam rumah besar itu. Melihat betapa liarnya perilaku tuan mudanya, kepala pelayan tahu hanya satu orang yang bisa menenangkannya. Dengan cepat mengeluarkan teleponnya, kepala pelayan itu menelepon seseorang. "Halo Nyonya, saya rasa Anda harus datang." "Tuan muda, dia tuan muda. Saya rasa Anda harus segera datang." Setelah menutup telepon, kepala pelayan bergegas masuk. Ketika dia memasuki ruang tamu, kepala pelayan itu terkesiap ngeri. Semua pajangan mahal, vas bunga, bingkai, dan meja tengah yang terbuat dari kaca kini hancur menjadi potongan-potongan kecil. Kepala pelayan hampir terkena serangan jantung ketika melihat Nico duduk di atas pecahan kaca sambil menangis seperti anak kecil. "Tuan muda, tolong bangun. Anda akan terluka." Kepala pelayan berteriak tetapi Nico tidak bersuara. Dia terus menangis dan menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Setelah hampir 15 menit, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah besar itu. Seorang wanita paruh baya mengenakan jas panjang, melompat keluar dari mobil dan bergegas masuk. Kepala pelayan itu menghela napas lega saat melihat siapa orang itu. "Alhamdulillah Nyonya Sandra, Anda ada di sini." "Tuan muda, dia tidak apa-apa. Pergi dan ambilkan jus untuk kita," kata Ibu Sandra. Kepala pelayan itu menganggukkan kepalanya dan pergi. Sambil berjalan ke arah Nico, Ibu Sandra bertanya, "Ada apa sekarang? Kenapa kamu membuat keributan seperti ini sekarang?" Setelah melihat ibunya, Nico pun menangis terseduh-seduh dan berlari ke pelukan ibunya. "Ibu." Sambil berusaha keras untuk menyeimbangkan diri, Ibu Sandra berkata, "Kamu sudah dewasa sekarang. Kenapa kamu bertingkah seperti anak kecil?" "Ibu, aku salah. Aku telah berbuat salah padanya.
Dia tidak pernah mengkhianatiku. Aku salah, ucap Niko di sela-sela isak tangisnya. Ibunya menghela napas dan berkata, "Baiklah, sekarang tenanglah dulu, dan ceritakan pada ibumu apa yang sebenarnya terjadi." "Nyonya, jusnya," kata kepala pelayan. Sambil memberikan gelas kepada Niko, ibunya berkata, "Sekarang katakan padaku." Setelah minum beberapa teguk, Niko menceritakan semua yang telah terjadi kepada Ibu Sandra. Bagaimana ia salah paham terhadap Alisa dan betapa salahnya ia. Ketika gadis itu meninggalkanmu 8 tahun lalu, kamu menciptakan kekacauan yang sama dan sekarang ketika dia akhirnya kembali, kamu melakukan hal yang sama. Kata ibunya. 8 tahun lalu, saat Alisa pergi tanpa mengatakan apapun, Niko jadi kehilangan arah. Ia mulai minum banyak alkohol dan bahkan pernah dirawat di rumah sakit. Setelah mengetahui apa yang terjadi antara dirinya dan Alisa, Ibu Sandra memutuskan untuk mengirimnya pergi dari negara Surabaya. "Aku telah menghancurkan segalanya, Bu. Aku tidak bisa menghentikannya 8 tahun yang lalu, dan aku juga tidak bisa menghentikannya hari ini. Dia meninggalkanku lagi," kata Niko. Sambil mengetuk dahinya, ibunya berkata, "Apalagi yang kau harapkan dari gadis kecil malang itu?" Setidaknya dia maju dan mengatakan yang sebenarnya. "Kalau aku ada di tempatnya, aku akan melempar sampah ke wajahmu." Tetapi, dan apa yang kau harapkan? Bahwa setelah mengatakan yang sebenarnya, dia akan menerkammu, memelukmu dan menciummu. Kau benar-benar berpikir bahwa setelah apapun yang kau lakukan, dia akan memaafkanmu dengan mudah? Kita para wanita memiliki banyak harga diri dan harga diri. Dia mengambil inisiatif dan mengatakan yang sebenarnya kepadamu, dan itu adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Sekarang giliranmu. Kau harus memenangkan hatinya lagi. Buat dia merasa istimewa. Singkatnya, rayulah dia lagi, kata ibunya. Sambil menyeka air matanya, Niko bertanya, "Itu akan berhasil?" "Ya Tuhan Niko, terkadang aku ragu apakah kamu anakku atau bukan," kata ibunya. Niko kembali menangis dan berkata, "Ya Tuhan, Bu, aku sangat merindukannya. Akhirnya aku bisa menjadikannya milikku lagi." Ibunya tertawa dan berkata, "Dia akan lari kalau melihatmu menangis seperti ini." Sambil menyeka wajahnya dengan kausnya, Niko menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak, aku tidak akan membiarkan dia pergi lagi. Sekarang pergilah ke kamarmu dan istirahatlah," kata ibu. Niko mengangguk dan pergi. Setelah Niko masuk ke kamarnya dengan rasa bersalah yang mendalam, Ibu Sandra menoleh ke kepala pelayan. Matanya penuh dengan ketegasan. "Saya ingin Anda melacak keberadaan Alisa," katanya dengan nada dingin tetapi terukur. "Pastikan saya mendapatkan alamatnya paling lambat besok pagi. Saya ingin berbicara langsung dengannya." Kepala pelayan itu segera menganggukkan kepala dengan penuh hormat. "Baik, Nyonya. Saya akan mengurusnya." Ibu Sandra memandang sekeliling ruang tamu yang berantakan, penuh dengan pecahan kaca dan barang-barang yang rusak. "Bersihkan kekacauan ini,
ujarnya sambil melangkah keluar dari rumah besar. Langkahnya mantap, membawa aura kewibawaan yang tak terbantahkan. Sementara itu, di rumah keluarga Arkatama, Farah sedang duduk di sofa, asyik dengan ponselnya. Wajahnya tersenyum cerah saat ia mengobrol dengan Yuda melalui pesan teks. Di sisi lain ruangan, Lorena sedang sibuk menyiapkan tempat tidur mereka. "Sisi yang mana?" tanya Lorena, matanya melirik Ling yang tampak terlalu sibuk dengan ponselnya. "Sisi manapun bisa," jawab Farah tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponselnya. Lorena mendesah, lalu memutar matanya dengan kesal kecil. Ia kembali menepuk bantal dengan telaten, meskipun terganggu oleh perhatian Farah yang sepenuhnya tersita oleh teleponnya. Di sisi lain percakapan, Yuda sedang terjebak dalam sebuah perjamuan bisnis yang membosankan. Dia mengirim pesan dengan nada rindu kepada Farah, berharap percakapan mereka bisa mengusir kebosanan itu. "Yuda, aku harap kamu ada di sini." Farah, sayangku sedang merindukanku." "Yuda, iya." "Farah, aku juga merindukanmu." Yuda tak bisa menahan dirinya untuk kembali ke topik yang menggantung di antara mereka. "Yuda, sudahkah kau bertanya pada temanmu?" "Farah, tanya apa?" "Yuda, mengapa dia berbohong?" "Farah, tidak. Aku belum bertanya dengannya." "Yuda, bodoh." "Farah, panggil aku bodoh sekali lagi, dan aku akan melarang ciuman dalam hubungan kita." "Yuda, apa itu ancaman?" "Farah, Yuda, kalau itu ancaman, ya aku takut. Kalau itu lelucon, jangan bercanda soal hal serius seperti ini. Ciumanmu adalah oksigenku." Membaca pesan terakhir dari Yuda, Farah tertawa terbahak-bahak. Suaranya memenuhi ruangan, membuat Daisy berhenti sejenak dan menatapnya. "Apa yang begitu lucu?" tanya Lorena dengan nada setengah penasaran, setengah kesal. Farah hanya menggelengkan kepala, menyembunyikan layar ponselnya sambil tersenyum penuh misteri. "Tidak ada. Hanya seseorang yang tahu cara membuatku tertawa." Lorena mengalihkan perhatian dari tempat tidur dan bertanya, "Apa kamu mau berbagi cerita tentang apa yang sedang terjadi padamu?" Farah, yang baru saja mengirimkan pesan terakhir kepada Yuda, meletakkan ponselnya di meja samping dan menatap Lorena. "Baiklah, duduk di sini," katanya sambil menepuk sofa di sebelahnya. "Aku akan menceritakannya." Lorena, dengan rasa ingin tahu yang kian membesar, mengangguk dan duduk di samping Farah. Farah menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum lebar sebelum mulai berbicara. "Jadi, begini ceritanya. Aku bertemu dengan seorang pria tampan di pesta pernikahan saudara Julian. Dia sangat memukau, Lorena. Dan tahu tidak, setelah pesta, dia bahkan mengantarku pulang." Matanya berbinar saat menceritakan kisahnya. Lalu, Lorena mendesak dengan senyum penasaran. "Kami bertukar nomor telepon," lanjut Farah. "Setelah itu, kami mulai sering bertemu. Dia benar-benar pria yang menyenangkan. Aku mulai menyukainya, Lorena, sampai akhirnya, setelah sebulan, dia melamarku untuk menjalin hubungan resmi." Wajah Farah memerah saat mengingat momen itu. "Kau tidak tahu betapa tampan dan imutnya dia. Aku benar-benar tergila-gila padanya."
Lorena mengangguk sambil tersenyum, tetapi ada sedikit keusilan di matanya. Aku sudah tahu. Farah mengerutkan kening. Kau tahu apa? Tanyanya, penasaran. Aku maksudkan, sejak SMA saja, semua cowok yang suka padamu itu selalu tampan dan populer. Jadi, tidak sulit untuk menebak kalau pria ini juga pasti tampan, kata Lorena sambil tertawa kecil. Farah memutar matanya dengan ekspresi geli. Oh, mereka. Anak-anak bodoh itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Lorena terkekeh pelan, mengangguk setuju sambil menyembunyikan senyumnya yang lebih besar. Sepertinya dia benar-benar istimewa. Farah melanjutkan dengan semangat, dia tidak ada di Surabaya sekarang. Kalau dia ada, aku pasti sudah mengenalkannya padamu. Tunggu sampai dia kembali, oke? Aku ingin kalian bertemu langsung. Apa namanya? Tanya Lorena, rasa penasarannya kembali muncul. Farah tersenyum, matanya memancarkan kebahagiaan. Namanya Yuda, jawabnya, dengan nada penuh rasa bangga. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.